Hey semuanya, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal bahas seseorang yang selalu bikin kita senyum, Chanu dari Astro. Kita semua tahu dia sebagai idol serba bisa, aktor, dan visual dewa, tapi cerita-cerita kali ini bakal nunjukin sisi dia yang makin bikin jatuh hati. Kita bakal ngobrol soal cara dia ngadepin stres, momen waktu dia nenangin rookie idols yang lagi tegang, dan tentu aja pengalaman pertamanya bikin kue dari nol. Spoiler dikit, hasilnya sehangat yang dibayangin. Jadi santai aja, dengerin kayak lagi ngobrol bareng. Pertama, kita bahas sesuatu yang pasti bisa banget kita relate, stres. Jadi idol dan aktor emang kelihatannya keren, tapi jujur aja, tekanan yang mereka hadapi pasti gede banget. Chanu harus bagi waktu antara aktivitas Astro, syuting drama, tampil di variety show, dan tetap kelihatan flawless di semua itu. Tapi ya, dia juga manusia, pasti ada stresnya. Jadi gimana cara dia ngatasin? Waktu di We Cam Dead bareng We Korea, dia cerita, dan ternyata caranya simple banget. Nggak pakai teknik meditasi ribet atau liburan panjang, cara Chanu buat ngilangin stres itu cuma ngobrol sama orang-orang di sekitarnya. Sesimpel itu. Nggak ada rutinitas khusus, nggak perlu perjalanan jauh, cuma ngobrol dari hati ke hati. Dengan gayanya yang kalem dan penuh pertimbangan, dia bilang kalau lagi overwhelmed, dia lebih suka cerita ke orang-orang terdekatnya. Dan jujur aja, kita semua pasti pernah kayak gitu. Kadang cara terbaik buat ngadepin stres itu bukan dipendam, tapi dikeluarin. Entah itu curhat ke temen, ngobrol sama keluarga, atau sekadar cerita ke seseorang yang ngerti, momen-momen kecil kayak gini bisa bikin perasaan jauh lebih lega. Dengerin Chanu ngomong kayak gini tuh bener-bener nyegerin. Dia sukses, sibuk, tapi tetap sadar kalau manusia butuh orang lain buat bersandar. Ngomongin soal support, ada satu momen yang makin nunjukin sisi baiknya Chanu. Ini kejadian di Master in the House, waktu dia ketemu rookie idols yang lagi tegang banget, plus prank yang gak terduga. Jadi, waktu Cypher mau debut, mereka harus evaluasi lagu I Like You. Nah, di sini mulai seru. Rain dan Tan dari Cypher mutusin buat nge-prank MC. Rencananya, Tan bakal pura-pura super gugup dan sengaja ngerusak performanya, sementara Rain berlagak jadi mentor galak. Kayaknya seru kan? Tapi masalahnya, Tan bener-bener all out actingnya sampai basahin muka pakai air biar kelihatan nangis beneran. Suasana langsung berubah, semua orang jadi bingung. Ini beneran gagal atau masih prank? MC-nya pada kaku, nggak tahu harus bereaksi gimana. Tapi di tengah kekacauan itu, Chanu maju ke depan. Ngelihat ekspresi rookie idols yang kebingungan, dia pasti paham banget perasaan mereka. Dulu dia juga pernah ada di posisi itu, berdiri di depan senior, berusaha nunjukin yang terbaik. Dengan tenang, dia kasih saran ke mereka, pasti sekarang kalian paling takut. Tapi ini momen paling bikin deg-degan. Coba tenangin pikiran dan jalani aja. Buat bikin mereka makin nyaman, dia juga ngaku kalau dia sendiri dulu sering banget bikin kesalahan pas evaluasi. Bayangin dengar kata-kata itu langsung dari Chanu, pasti rasanya lega banget. Kadang kita lupa kalau idol yang udah sukses juga pernah jadi rookie yang deg-degan dan penuh keraguan. Tapi di sini dia buktiin kalau semua orang pasti pernah jatuh. Yang penting tetap maju terus. Momen-momen kayak gini bikin dunia idol jadi kelihatan lebih hangat. Ada senior yang gak ragu buat turun tangan dan kasih semangat ke yang lebih junior. Sukses itu satu hal, tapi bisa pakai kesuksesan buat bantu orang lain. Itu yang bikin Chanu beda. Sekarang, kita bahas sesuatu yang dijamin bikin hati meleleh. Pas ulang tahunnya di tahun 2020, Chanu mutusin buat ngelakuin sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya, bikin kue. Tapi bukan kue biasa, dia langsung nekat bikin crab cake. Yang kalau pernah coba, pasti tahu ini bukan resep gampang buat pemula. Dan yang bikin makin spesial, dia bikin ini buat orang tuanya. Semuanya direkam di vlog Astro yang judulnya Inwoo Liking Cake for the First Time of My Life. Dari judulnya aja udah gemesin, tapi caption kecil di bawah videonya yang bener-bener bikin hati anget. Vlognya mulai dengan Chanu yang sibuk nyiapin adonan, hati-hati banget ngikutin tiap langkah. Tapi di sela-sela itu, dia juga sempat nulis surat buat orang tuanya. Kebayang kan? Seberapa berharganya momen ini buat dia? Pas dia susun lapisan krep satu persatu, kelihatan banget kalau dia beneran niat. Nggak cuma mau bikin kue yang bagus, tapi juga yang punya makna. Hasil akhirnya gimana? Ya, nggak sempurna sih.
tapi tetap jadi salah satu hal paling mengharukan. Meskipun bentuknya mungkin agak miring, tapi usaha dan niatnya nggak perlu diragukan lagi. Dan itu yang paling penting. Yang bikin cerita ini makin nyentuh adalah karena ini bukan cuma soal bikin kue, ini soal rasa terima kasih. Cha-eun bisa aja habisin ulang tahunnya buat hal lain, tapi dia lebih milih buat nyiapin sesuatu yang spesial buat orang tuanya. Kadang hadiah terbaik itu bukan yang mahal, tapi yang datang dari hati. Pas nonton vlog itu, rasanya anget banget. Di dunia hiburan yang serba cepat ini, masih ada ruang buat hal-hal sederhana yang penuh makna. Dan kalau ini bukan tanda buat kita coba hal baru dan keluar dari zona nyaman, nggak tahu lagi harus gimana. Nggak perlu sempurna, yang penting niat dan usaha di baliknya. Di akhir vlog, Cha-eun kelihatan nganter kue itu ke orang tuanya. Dan jujur, itu beneran bikin momen ini makin manis. Kadang yang paling nyentuh hati bukan acara besar atau perayaan mewah, tapi hal-hal kecil yang tulus dan penuh perhatian. Sekarang giliran kalian. Pernah nggak ngalamin momen di mana percakapan sederhana atau kebaikan kecil dari orang lain benar-benar bikin hari kalian jadi lebih baik? Cerita di kolom komentar ya. Aku suka banget baca pengalaman kalian. Sebelum kita tutup, yuk kita inget-inget lagi yang kita bahas hari ini. Dari cara Cha-eun ngadepin stres dengan ngobrol, gimana dia nenangin rookie idols yang butuh dukungan, sampai usaha gemesnya buat bikin kue buat orang tuanya. Semua ini buktiin kalau kata-kata baik, perhatian kecil, dan tindakan tulus itu lebih berarti dari yang kita kira. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian benar-benar berarti, dan bikin komunitas ini makin seru buat saling support. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa jaga diri sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Dan ingat, entah itu bikin kue, kasih semangat ke orang lain, atau sekadar ada buat seseorang, hal sekecil apapun bisa punya dampak besar. Sampai jumpa!